Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Ainaya, NIM 221070300126. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Dasar Public Relation. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bu Rahma, yaitu mengenai Marketing Public Relation atau MPR. Apa itu Marketing Public Relation? Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama, menurut Thomas L. Harris, Marketing Public Relation adalah sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Nah, menurut Thomas, hal tersebut harus dilakukan melalui pengkomunikasian informasi yang kredibel atau tepat. Kemudian yang selanjutnya menurut Renal Kasali, Marketing Public Relation adalah bagian dari kegiatan pemasaran, penanggung jawab tertingginya adalah manajer pemasaran, dan objektif dari kegiatan Marketing Public Relation adalah mendukung objektif di bidang pemasaran. Jadi, dapat disimpulkan Marketing Public Relation atau MPR adalah strategi pemasaran yang memadukan konsep dan teknik public relation untuk mencapai tujuan pemasaran. Dalam MPR, perusahaan menggunakan kegiatan public relation untuk memperkenalkan produk atau jasa mereka secara positif kepada publik, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik. MPR melibatkan banyak kegiatan seperti pengembangan konten, penyelenggaraan acara, penggunaan media sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dengan MPR, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pihak terkait lainnya, yang dapat membantu meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dalam dunia pemasaran yang semakin kompetitif, MPR menjadi strategi yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Dengan memadukan konsep public relation dan pemasaran, perusahaan dapat menciptakan citra yang kuat dan positif di mata publik. Ruang lingkup marketing public relation. Ada banyak sekali ruang lingkup marketing public relation. Berdasarkan daftar yang ada di PPT, dapat disimpulkan bahwa marketing public relation memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memposisikan perusahaan sebagai pemimpin atau ahli dalam industri, membangun kepercayaan konsumen, memperkenalkan produk baru, menghapus atau meluncurkan kembali produk yang sudah dewasa, memperluas jangkauan iklan, dan mendapatkan publisitas atas produk yang tidak dapat diiklankan. Selain itu, juga terdapat beberapa strategi dan taktik dalam marketing public relation, seperti menyebarkan berita sebelum beriklan, membuat iklan lebih menarik, menjelaskan produk story dengan lebih detail, menguji konsep pemasaran, dan mendapatkan dukungan dari tenaga penjual dan penyalur. Jika diambil dari beberapa poin sebelumnya, terdapat 5 poin besar ruang lingkup marketing public relation, yaitu meliputi 1. Pengembangan citra dan reputasi perusahaan atau merek. Marketing PR bertujuan untuk membangun citra positif dan reputasi yang baik di mata konsumen dan publik secara keseluruhan. Kegiatan ini mencakup penyusunan pesan-pesan yang tepat untuk disampaikan kepada publik, serta berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kedua, pemasaran melalui media sosial. Media sosial adalah platform yang penting untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan dan membangun keterlibatan konsumen. Marketing PR melibatkan penggunaan berbagai media sosial untuk menciptakan konten yang menarik dan relevan dan menjangkau konsumen dengan cara yang efektif. Ketiga, hubungan dengan media. Marketing PR juga melibatkan kerjasama dengan media untuk memperoleh pemberitaan yang positif tentang perusahaan atau merek, serta memperkenalkan produk atau jasa baru ke publik. Ini melibatkan pemilihan media yang tepat, pengembangan hubungan dengan jurnalis, penyusunan press release, dan pengelolaan krisis jika terjadi. Yang keempat, pengelolaan acara.
Marketing PR juga mencakup penyelenggaraan acara untuk memperkenalkan produk atau jasa baru, atau mempromosikan citra dan reputasi perusahaan. Acara tersebut bisa meliputi peluncuran produk, seminar atau workshop, konferensi pers, atau kegiatan sosial lainnya yang relevan dengan produk atau jasa perusahaan. Yang kelima, kerjasama dengan influencer. Marketing PR juga melibatkan kerjasama dengan influencer atau selebriti untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Ini mencakup pemilihan influencer yang tepat, penentuan bentuk kerjasama, dan pengembangan konten yang menarik untuk disampaikan melalui kanal media sosial atau platform lainnya. Kemudian, apa-apa saja sih peranan marketing public relation itu? Berikut adalah beberapa peran MPR. 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap produk atau merek. MPR dapat membantu perusahaan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang produk atau merek yang ditawarkan. Melalui kampanye pemasaran yang terintegrasi dengan tujuan public relation, perusahaan dapat mengkomunikasikan nilai-nilai dan manfaat produk mereka kepada publik. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik, perusahaan dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penjualan. 2. Meningkatkan citra perusahaan atau merek di mata publik. MPR juga dapat membantu perusahaan meningkatkan citra perusahaan atau merek di mata publik. Citra yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta dapat membantu perusahaan dalam menghadapi krisis reputasi. MPR dapat memperkuat citra perusahaan atau merek melalui berbagai kegiatan, seperti event sponsorship, promosi, dan aktivitas pengabdian masyarakat. 3. Memperbaiki hubungan dengan pelanggan atau stakeholder yang kurang puas. MPR juga dapat membantu perusahaan memperbaiki hubungan dengan pelanggan atau stakeholder yang kurang puas. Jika terjadi masalah atau keluhan, MPR dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki hubungan dengan pelanggan atau stakeholder yang terkena dampak. Perusahaan dapat mengimplementasikan program PR yang spesifik untuk menangani keluhan dan memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan atau stakeholder. 4. Membangun hubungan yang kuat dengan media. MPR dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang kuat dengan media. Dalam era digital yang semakin berkembang, media memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. MPR dapat membantu perusahaan memperoleh liputan yang positif dan meningkatkan visibilitas merek atau produk di media. 5. Memperkuat reputasi perusahaan atau merek di pasar. MPR juga dapat membantu perusahaan memperkuat reputasi perusahaan atau merek di pasar. Melalui kampanye pemasaran dan program PR yang terintegrasi, perusahaan dapat membangun citra yang positif dan meningkatkan reputasi merek atau produk di pasar. Reputasi yang baik akan membantu perusahaan dalam mempertahankan posisinya di pasar dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa marketing public relation adalah strategi untuk membangun hubungan positif antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra publik dan dukungan dari publik, serta menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang merek, produk, atau layanan perusahaan. Dengan marketing public relation, perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya di mata publik, yang pada akhirnya dapat membantu dalam mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan keberhasilan jangka panjang. Sekilas for your information bahwa MPR itu sendiri berbeda dengan CPR. Perbedaan antara marketing public relation atau MPR dan corporate public relation atau CPR adalah fokus utama dari keduanya. MPR berfokus pada penjualan dan pemasaran produk atau layanan, sedangkan CPR berfokus pada memperkuat citra perusahaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.